wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nur Fatimah, NIM 351929 dari kelas Dakwah dan Rekayasa Sosial A, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemberdayaan yang saya lakukan di Desa Linggo Asri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Sesuai dengan tema yang saya usung, yakni meningkatkan perekonomian perdesaan. Di sini saya akan sedikit mengangkat potensial yang ada di desa saya. Oke teman-teman, tadi mengenai kalau mengapa nggak boleh digiling sebelum dijemur, karena nanti kalau digiling dahulu nanti terus dijemur, mungkin waktu penjemurannya itu akan lebih singkat, tapi itu akan menjadikan biji kopi itu pecah dan kurang pada harganya itu teman-teman. Oke, selain itu setelah mungkin di proses penjemuran itu kurang lebih yang hanya mungkin 7 hari itu kita maksimalkan menjadi 15 hari. Mengapa? Karena itu untuk benar-benar mendapatkan kopi yang berkualitas dan berharga maksimum tentunya. Setelah itu baik nanti sudah menjadi biji, itu juga nanti akan disortir kembali agar apa? Agar nanti ada tingkatannya teman-teman, ada benar-benar menjadikan kopi itu benar-benar perfect kopi, benar-benar kopi yang berkualitas, jadi tidak ada cacat sedikit pun. Oke, mungkin pada pengolahan itu lebih cenderung ke ibu-ibu. Dan mengapa yang generasi sekarang itu atau yang masih muda saya tekankan pada pemasarannya, karena pada sosialisasi pengolahan dan pemasaran yang saya lakukan dengan teman saya kemarin itu di sini itu biar ada kontribusi dari anak-anak muda, dari anak-anak milenial yang memanfaatkan IT, memanfaatkan kecanggihan IT yang ada di Indonesia ini. Sekarang kan banyak seperti Twitter, terus Facebook, Instagram, YouTube, maupun dan lain sebagainya. Dan mungkin mereka bisa memanfaatkan akun-akun tersebut itu menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat dan bisa meningkatkan pada potensial yang ada di desa ini teman-teman. Mungkin untuk pengolahannya seperti itu, pengolahannya kita menekankan pada benar-benar pada pemilihan biji the perfect coffee itu. Dan di sini saya menekankan juga saya juga berkomunikasi dengan teman-teman saya, mungkin ya ada yang punya kayak seperti kedai-kedai. Oke teman-teman, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai pemberdayaan yang saya lakukan di desa saya, di sini saya akan sedikit memperkenalkan perekonomian yang ada di Desa Linggo Asri ini. Jadi mayoritas 70% dari warga masyarakat di Desa Linggo Asri ini itu sebagai petani dan 20%-nya sebagai buruh dan 10%-nya sebagai wira swasta. Di sini mengapa petani? Mengapa mereka banyak yang memprofesikan menjadi petani? Karena di sini itu memanfaatkan lahan, memanfaatkan tanah yang subur dan melimpah di Desa Linggo Asri ini. Karena kurang lebih itu ketinggiannya 700 sampai 800 mdpl teman-teman. Jadi sudah dipastikan dingin ya teman-teman. Terus di sini mengapa saya mengambil tema meningkatkan perekonomian pedesaan? Karena di sini itu mengenai sumber daya alam yang sangat melimpah di desa saya, akan tetapi kurangnya pemanfaatan baik pengolahan maupun pemasaran. Sebelumnya teman-teman, di sini sebelum
saya melakukan langsung ke pemberdayaan, di sini saya mencoba membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat di sekitar sini. Karena apa? Karena dengan komunikasi yang baik, nanti kita akan mempermudah apa sih yang kita maksud, apa yang menjadi tujuan kita melakukan pemberdayaan ini. Selain itu, sebelumnya saya juga melakukan observasi, dan dari observasi dari 60 kakak, itu saya kurang lebih 70% sampai 80%-nya saya melakukan observasi, baik itu wawancara maupun hanya tanya apa data gimana ya, seperti itu. Saya menyimpulkan bahwa di desa saya ini itu sumber daya alamnya itu melimpah, tapi kurangnya dari pengolahan maupun dari pemasarannya. Yang tidak lain adalah kopi. Mengapa kopi? Karena di sini dari berbagai macam palawija, dari berbagai macam tumbuhan yang coba ditanam petani di daerah ini, itu komoditas terbaik itu dari kopi, teman-teman. Baik itu dari petani yang awam maupun yang profesional, itu menanamnya itu banyak kopi. Oke teman-teman, tadi kan sudah dibahas mengenai observasi yang saya lakukan, dan di sini saya juga tidak hanya menyimpulkan sendiri, tapi mengumpulkan orang-orang, mungkin kayak kita berdiskusi bareng, kayak apa sih kurangnya di desa kita ini, apa mungkin potensialnya apa, dan apa yang harus digali, apa yang harus diperbaiki. Dan akhirnya saya dan teman-teman dan masyarakat yang ada di sini menyebutkan bahwa kekurangannya itu pada pengolahan dan pada pemasarannya. Dan mengenai pemecahan dari permasalahan tadi, itu saya tidak hanya memikirkan sendiri, maksudnya kayak bagaimana saya akan memecahkan masalah tersebut, tapi di sini saya juga membuka komunikasi dengan audiens, dengan masyarakat lainnya. Itu menurut mereka mungkin ada hal, apakah ada ide-ide mungkin dari masyarakat yang lebih baik dari ide saya mengenai pemecahan masalah tersebut, teman-teman. Dan di sini dari beberapa orang itu saya memilih itu untuk dari ibu-ibu usia sekitar 25 sampai 35, itu berkisar 5 sampai 10 orang itu yang bisa diajak komunikasi dan bisa diajak bekerja sama, itu untuk dalam hal pengolahan. Sedangkan untuk umur 17 sampai 23 tahun itu sekitaran ada 10 sampai 15 anak itu dalam hal pemasarannya. Mengapa saya membentuk 2 tim tersebut? Karena yang pertama dari yang mungkin kayak ibu-ibunya itu umur sekitar 25 sampai 35 tahun, itu saya menseriuskan di pengolahannya, teman-teman. Jadi pengolahan kopi itu sebenarnya bukan tidak sembarangan untuk menghasilkan the perfect coffee, untuk menghasilkan kopi yang benar-benar berkualitas dan yang harganya juga maksimum. Seperti saya menekankan pada pemilihan kopinya itu dari tanamannya, maksudnya dari pohonnya, teman-teman. Itu bisa dipilih. Harus, kalau biasanya itu kalau di desa saya itu kan metik kopi asal metik, yang penting nanti dapat uang. Pokoknya biasanya kalau dari petani itu metik, terus habis itu ke pengepul, sudah begitu aja.
Kalau enggak paling mentok-mentok ada yang dibuat kayak beras kopi itu, yang mungkin itu harganya lebih mahal, tapi prosesnya itu yang memakan waktu yang lama, dan itu juga sama saja dengan yang menjual kopi dengan masih biji, masih gelondong gitu teman-teman, belum menjadi biji-bijian seperti itu, belum menjadi beras. Dan di sini dalam pengolahan ini saya menekankan itu dari awal proses, baik itu dari pemetikan mulai biji merah, terus habis itu mungkin penjemuran, dan penjemuran itu juga tidak sembarang teman-teman, dimana penjemuran tersebut itu nggak boleh digiling dulu, kan ada yang digiling dulu. Lah itu ditekankan jangan digiling dulu, karena kenapa, karena nanti akan mengurangi dari kualitas kopi, akan kopinya itu nanti kalau sudah menjadi beras itu akan salah seperti itu teman. Dalam pemasarannya kita juga tidak hanya mengandalkan IT, tidak hanya mengandalkan elektronik, tapi saya di sini juga menekankan karena di desa saya juga ada pariwisata, saya juga bisa memasukkan mungkin kayak menjadi ciri khas, menjadi produk yang menjadi ciri khas dari Linggo Asri ini, yakni kopi, itu bisa dimasukkan kayak di toko-toko, di makanan khas, di itu apa, pariwisata. Selain itu ada juga kontribusi dengan pemilik kafe-kafe maupun ada teman-teman saya yang bisa membantu dan bisa mengkontribusi dan bisa bekerja sama juga dengan dalam pemberdayaan kopi ini. Selain itu oke teman-teman, kayak seperti yang saya jelaskan tadi, mengapa saya melibatkan dua generasi sekaligus, dari generasi kayak ibu dengan anaknya. Kenapa? Karena untuk regenerasi selanjutnya teman-teman, untuk agar pengolahan dan pemberdayaan kopi ini tidak hanya stuck berjalan di sini, tapi juga ada regenerasinya ke depan, ada kiat-kiatnya untuk di masa mendatang, gak hanya hari ini, gak hanya untuk detik ini, tapi juga ada langkah-langkah yang lebih lanjut juga untuk ke depan. Mungkin selain itu dari pemasarannya saya juga menekankan kayak dengan kemasannya harus lebih cantik, mungkin seperti ini teman-teman. Ini salah satu produk atau kopi yang sekarang sudah mulai berjalan, sudah dirintis, sudah mulai berjalan dan sudah mulai berkembang, dan alhamdulillahnya ini dari kerja keras teman-teman masyarakat, warga masyarakat dan teman-teman remaja di sini, itu kopi ini bisa lebih dikenal di kafe, kedai, di mana-mana, karena di situ saya menekankan pada IT, dan saya menekankan juga karena di sini ada pariwisata, ditekankan juga di pariwisata agar kopi ini bisa maju, nggak hanya sekarang tapi untuk kedepannya. Mungkin juga ada motivasi, mungkin ada kopi-kopi baru lagi, tapi untuk saat ini kita menekankan kepada kopi cinta ini agar bisa dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Nggak hanya masyarakat Linggo Asri, nggak hanya masyarakat Pekalongan, Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia mengerti kopi cinta dari Linggo Asri. Oke teman-teman, kayak gitu. Terus melalui studi kayak mulai dari awal observasi, terus kita melakukan pengenalan, pengolahan, pemasaran, dan mulai pemberdayaan kopi ini, itu ada dari mungkin ada banyak kesalahan, mungkin ada banyak yang perlu dikritik dan disaran. Terus habis itu kita lakukan, setelah kita lakukan pemberdayaan ini, kita diskusi lagi, kita berdiskusi, membicarakan ini dari hasil pemberdayaan ini itu kurangnya apa sih. Lah mulai dari itu
kayak mungkin dari kesadaran, mulai mungkin dari hanya mungkin dari beberapa orang itu. Dari situlah kita mencoba lagi bagaimana cara mengenalkan kopi kita, bagaimana cara mengenalkan kopi ini loh, kopi Linggo Asri ini loh yang bisa jadi ikon Kabupaten Pekalongan, seperti itu teman-teman. Dan dari situlah sekarang sudah alhamdulillah sudah berkembang. Dan di sini dari salah satu petani itu ada yang memproduksi ini kopi cinta itu. Ini tidak hanya disediakan bubuk teman-teman, jadi ada inovasi baru kayak seperti ada green bean, ada roast beannya. Itu juga itu tuh kayak biji merah, biji besar, biji kecil, terus ada yang arabica, excelsa, sama robusta kita itu. Dan asalkan kalian tahu, kopi ini ternyata kemarin itu mendapat juara 1 pada tingkat kabupaten sebagai kopi robusta terenak di Kabupaten Pekalongan. Dan ini menjadi kontestan dan menjadi the winner up lomba kopi. Selain itu tadi, selain memproduksi hanya kopi bubuk, itu di kopi cinta ini juga memproduksi kayak tadi green bean, roast bean, dan lain sebagainya. Itu untuk kayak khusus kafe-kafe, ada kafe, kedai, itu banyak sekali kayak pemesannya itu ada, baik di sini ada Ovela Coffee mungkin, terus ada Beyond, terus ada kedai kelontong itu juga ya. Itu banyak dari berbagai kedai, dari berbagai kedai kopi itu banyak yang menawarkan dan banyak yang menawarkan kayak jasa pemasaran mungkin, dan banyak yang meminta kayak itu untuk produksi kopi itu sendiri, kayak benar-benar membutuhkan mereka memproduksi kopi dari Linggo Asri ini. Dan dari pemberdayaan kemarin itu ada beberapa kendala, tapi kendala yang paling utama itu mungkin kesadaran sih teman-teman. Dari kesadaran dari masyarakat di sini itu masih kurang, kayak bagaimana pengolahan, bagaimana cara pemasaran kopi yang baik dan benar, dan agar mendapatkan laba yang sesuai yang diharapkan. Mungkin dari itu, dari kesadaran masyarakatnya itu yang masih kurang. Mungkin hanya segelintir orang yang memperhatikan kopi dan memperhatikan kayak ini loh hal yang bisa kita angkat dari desa kita, yakni kopi Linggo Asri. Mungkin hanya itu teman-teman. Ini teman-teman, ini contoh kopinya. Ini kopi Linggo Asri. Ini sudah tersedia di minimarket dekat sini, di Kajen juga ada, terus di kedai-kedai kopi seperti Ovela, terus ada di sektor pariwisata juga, ada di objek wisata Linggo Asri juga ada, dan di Kalepengan juga ada. Ini benar-benar dari Linggo Asri teman-teman. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.